Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita agendanya adalah mempelajari Myriapoda. Oke. Apa itu Myriapoda? Secara garis besar, tubuh Myriapoda itu terdiri dari banyaknya ruas gitu ya. Ruas-ruas, bukan berbuku-buku. Kalau berbuku-buku itu adalah kelas Arachnida, kalau Myriapoda itu berruas-ruas. Ruasnya 10 sampai 200 segmen, ini kurang lebih, dengan kaki yang keluar setiap ruasnya. Kalau kalian bisa bayangkan dulu ada boneka anak kecil yang kaki 1000 itu ada ruas-ruas gitu ya, boneka-boneka kecil dulu, dan setiap ruasnya ada kaki-kakinya begitu. Caput atau kepala ada sepasang antena sebagai alat peraba dan sepasang mata tunggal atau ocellus gitu. Kalau mata fase itu mata panjemuk begitu ya. Ini matanya mata tunggal. Kepala terlihat jelas, sedangkan dada dan abdomen tidak ada. Selanjutnya, ukuran bervariasi dari mikroskopik hingga 30 cm. Jadi ada yang ukurannya sangat kecil sekali sampai paling besar 30 cm. Exoskeleton, berarti skelet tulangnya itu di luar gitu ya, terdiri dari zat kitin yang dapat mengalami ekdesis. Ekdesis adalah pergantian. Kalau di krustase itu namanya molting. Kalau untuk yang Myriapoda namanya ekdesis, pergantian kulit atau perontokan. Kalau molting itu pengelupasan ya, pengelupasan kulit begitu. Simetrinya bilateral. Selanjutnya habitatnya itu tinggalnya di daerah tropis, lembab, kemudian banyak mengandung sampah. Ini lembab terutama di bebatuan. Kemudian kelembaban berlebih dapat menyebabkan kematian karena osmosis. Jadi osmosis kan pergerakan dari konsentrasi rendah ke tinggi gitu ya, melalui membran semi-permeable. Jadinya karena terlalu tinggi kelembabannya, maka dia cenderung tidak bisa menyelamatkan diri begitu. Jadi dia suka lembab tapi yang tidak terlalu lembab, kelembabannya tidak terlalu banyak begitu. Klasifikasi Myriapoda. Kelas Myriapoda terbagi menjadi beberapa ordo, yaitu pertama adalah ordo Chilopoda, itu centipede atau namanya kaki 100. Yang kedua adalah ordo Diplopoda atau kaki 1000, Myriapoda, milliped gitu ya. Milliped, kemudian ordo Symphyla, ordo Pauropoda, dan Arthropleuridae. Nah, ini Chilopoda, segmennya 15 sampai 173, bentuknya gepeng. Kemudian ukurannya 1 sampai 10 cm. Ini yang lebih sering kita sebut sebagai kaki 100. Kelabang gitu ya. Khusus Chloropendra morpha bisa tumbuh mencapai 23 sampai 28 cm. Jadi umumnya sampai 10, cuman untuk sejenis Chloropendra ini yang Scolopendra ini yang sering kita jumpai gitu ya. Hidupnya soliter, dia sendirian gitu. Nocturnal, ya malam hari. Nah, ini ada kecuali Scutigeromorpha, aktif pada siang hari. Pada siang hari biasanya ditemui di tempat yang gelap dan lembab. Kalau lingkungan tidak sesuai, terlalu kering atau terlalu lembab, dia akan bermigrasi ke rumah manusia. Seperti itu. Makanya bisa kita jumpai di bak kamar mandi, kemudian migrasi kalau di sumur-sumur begitu ya. Beberapa spesies hidup di dalam gua, sama seperti kalajengking, juga hidupnya di dalam gua sampai 800 meter begitu ya. Menghindari manusia. Centipede, contohnya itu adalah centipede, Scolopendra, Scutigera coleptrata, Lithobius forficatus, Geopilus flavus. Next, untuk Chilopoda ini termasuknya karnivora. Karnivora itu adalah memakan daging gitu ya. Nah, dia umumnya memakan kecoa, rayap, cacing tanah. Scolopendra ini vertebrata kecil, bahkan burung sampai reptil. Ya secara apa dengan sengatannya dia gitu ya. Ini untuk morfologinya ada antena,
Kemudian ini jaws poisonous, maksudnya rahang yang beracun gitu ya, dia punya rahang. Jaws itu rahang, poisonous itu beracun. Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa matanya mata oceli atau mata tunggal. Selanjutnya ini ruas-ruas pada kakinya masing-masing sepasang ya. Ini kemudian body segmentnya, dan ini ada sutura atau garis antar segmen gitu ya. Kemudian di sini pada rambut terakhir sepasang kaki yang mengait gitu ya, sebagai pengait untuk pertahanan. Jadi di sini selain berruas-ruas, ini ada kaki paling terakhir itu yang tugasnya sebagai hook atau pengait untuk pertahanan diri gitu. Ini Diplopoda, terdapat 2 pasang kaki pada setiap segmen, jelas sama seperti tadi Chilopoda, sering disebut kaki 1000 atau milliped gitu. Nanti kalau kita praktikum kita sudah ada ya milliped gitu ya. Meskipun tidak ada spesies lebih dari 750 kaki. Memiliki 11 sampai ratusan segmen, ukurannya 2 sampai 280 mm atau 2,8 cm gitu ya. Memiliki tubuh hampir bulat. Umumnya berwarna gelap, hitam gelap, spesiesnya berwarna terang. Kemudian hidup tempat dingin dan lembab. Nah, dia nokturnal itu di malam hari. Contohnya adalah Glomeris marginata, Narcissus americanus, dan Harpape haydeniana. Namanya bagus-bagus ya. Selanjutnya umumnya herbivora, namun ada beberapa yang karnivora atau pemakan serangga. Makan serangga, cacing, lipan gitu ya. Lipan itu kecoa kecil. Umumnya konsumsi tumbuhan mati, namun kadang tumbuhan hidup yang lembab. Beberapa spesies dengan tipe khusus menghisap sari-sari tumbuhan. Yang pertama ada mata, kemudian rounded head atau kepalanya bulat. Selanjutnya ada antena, di sini ada labrum. Ini ada mandibula, kemudian ada mulut, kolum, ini trunk badannya, kemudian ada tergit gitu ya, antar segmen, kemudian ada anal segmen dan sternit di sini. Ini ada masing-masing segmen ada dua pasang kaki gitu. Dua pasang kaki. Kalau tadi di Chilopoda sepasang, kalau yang tadi Diplopoda itu ada 2 pasang kaki dalam satu segmen. Jadi ada 4 totalnya satu segmen kakinya. Selanjutnya Pauropoda berwarna putih dan pucat, ukuran 0,5 sampai 2 mm. Selanjutnya habitat tanah, sampah daun, kemudian memakan tumbuhan dan jamur, memiliki kekerabatan atau filogenetik dengan Diplopoda. Tidak memiliki mata, namun memiliki rambut di sekujur tubuh dan antena kompleks sebagai peraba. Jadi pada dasarnya kalau antena itu sebagai pengarah ya gitu. Jadi kalau antenanya dipotong, dia tidak bisa menggerakkan tubuh. Segmennya ada 9 pasang kaki. Selanjutnya Simpila. Simpila ini tidak berpigmen, warna putih agak transparan, ukurannya 2-10 mm, herbivora dan detritivore. Detritivore itu memakan detritus atau memakan sampah busuk begitu ya, atau pengurai begitu ya, detritivore. Selanjutnya sekali bertelur 8-12 telur, tidak memiliki mata, antena panjang untuk mencari makan tadi. Jadi antenanya, yang punya antena itu selain Diplopoda itu ada lagi, yaitu kecoa begitu. Jadi kalau kecoa pada dasarnya kalau kita mencoba untuk menggunting kecoanya, antenanya, dia melakukan penghindaran. Itu juga sebagai keseimbangannya dia begitu. Simpila mudah memiliki 6 pasang kaki, kemudian segmen keempat terdapat alat kelamin, trakea, hanya bercabang pada 3 segmen pertama. Arthropleuridae ini sudah mengalami kepunahan. Ini panjangnya kurang lebih 2 meter, lebarnya 50 cm. Mungkin kalau dia masih ada, kita
merasa ketakutan ya, 2 meter lagi gitu ya. Habitat rawa-rawa arang banyak terdapat di zaman purba. Ini herbivora atau detritivore, memakan detritus gitu ya. Memiliki exoskeleton yang kuat. Ini contohnya adalah dari gambar seperti ini. Memiliki 30 pasang kaki, kemudian tubuh besar karena tingginya O2 dan tidak adanya mangsa. Gitu. Nah, peranannya bagaimana? Sebagai pestisida alami karena silopoda memakan hewan perusak tanaman. Gitu. Jadi kita tidak perlu menyediakan adanya misalnya pakai insektisida atau misalnya pakai insektisida yang lain ya, contohnya misalnya Propoxur gitu, atau Baygon atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tidak perlu karena dia sudah jadi sebagai pestisida alami. Nah, Chilopoda melukai manusia untuk mempertahankan diri. Tadi karena kakinya itu sebagai hook atau pengait gitu, bagian kakinya, dan ini orang ini mengalami gigitan Chilopoda. Selanjutnya Diplopoda sebagai hospes intermediate dari Hymenopus diminuta. Nah, Hymenopus diminuta itu mana cacing pita yang hospes definitifnya adalah tikus begitu. Gigitan Diplopoda dapat menyebabkan dermatitis gitu ya, ini kemerahan. Kemudian Chilopoda menyebabkan luka parah. Oke, sekian dari penjelasan mengenai kelas Myriapoda. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.